sementara dia nabi. Yesuslah walaupun dia digelar nabi juga, nggak ada nabi lain yang bisa, akulah juru selamat itu, nggak ada, Nandar. Jadi saya meminta kepada dirimu, tunjukkan secara eksplisit di mana datanya, buktikan di mana faktanya, datanya Yesus dalam Alkitab ya. Kalau literasi lain bisa-bisa aja gitu, namanya website, itu bisa dibuat, anak saya pun bisa begitu, saya pun bisa begitu. Jadi begitu Nandar, tunjukkan di mana secara Alkitab. Oke, silakan. Baik, waktunya habis ya. Baik, ayo Pak Pendeta, Bapak Pendeta Magister Teologi, terima setelah ini Anda diam. Oke Dan, udah keterima nih. Terima, udah ya. Udah. Mute Pak, ini waktu saya ngomong nih, mute. Inikah pendeta gelarnya Magister Teologi menyebutkan dalil salah dalam Matius, semua tidak tertulis? Salah Pak, itu bukan dalam Matius, itu di dalam Yohanes 21 nih. Yohanes 21 ayat 50, ayat 25, masih banyak hal yang lagi. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Bentar. Waktu saya ini Pak. Matius 28 ayat 18. Premis kau itu. Ini waktu saya. Begini. Oke, makanya. Ini waktu saya. Bapak ingkar janji. Iya, bukan. Ini waktu saya, nanti waktu Anda ngomong. Astagfirullah. Susah berdiskusi sama kau ini. Ini waktu saya Pak. Ini waktu saya. Komitmen dari awal. Nanti Anda punya ini waktu saya. Waktu Anda saja memframing saya diam. Udah begitu. Oke. Ini waktu saya. Bukan Matius 28 ayat 18. Waktu saya. Ini waktu saya Pak Pendeta. Pak Pendeta Magister. Ini waktu saya. Astagfirullah, saya kabur. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Bukakan Matius 28 ayat 18. Pak. Ini waktu saya tuh. Waktu saya terpotong loh. Waktu saya ini. Karena saya buka. Ini waktu saya. Tadi buka Matius 28 ayat 18. Ini waktu saya. Buka Matius 18. Nanti ada waktunya Bapak. Ini waktu saya. Udahlah. Kabur. Sia-sia diskusi sama kau. Kabur. Yang lain Matius 28 kabur. Oke, saya mau ngomong, Bapak diam. Nanti ada waktu Bapak berbicara gitu loh. Bukakan Matius 28, kok jangan premis. Iya, kan nanti Bapak kan ada waktu kan, Pak Pendeta. Iya, kau jangan premis. Sudah. Kau bilang begini, kau hantam aku. Oh enggak, janganlah gitu diskusi. Sebentar Pak, ini kan kita komitmen. Ya, ketika saya berbicara, ketika saya berbicara Anda diam. Begitupun ketika Anda berbicara saya diam. Tadi bukan begitu. Oke, Nandar, saya tahu. Kau premis tadi, di mana buktinya kau lari? Iya, baik. Saya kasih tahu, bukakan Matius 28 ayat 18 kalau saya tahu. Saya salah ayatnya tadi. Baik. Oke, sekarang. Jangan premis. Oke, baik, saya mohon maaf. Baik. Jadi premis kalian itu kan kaleng gitu. Siap. Oke, sekarang kita mulai lagi waktunya saya berbicara, Anda diam ya. Baik, terima Pak. Di mute waktu Bapak. Terima kasih Anda sudah mengakui kalau Yesus dipanggil Rabi. Salah satu syarat dipanggil Rabi adalah menikah. Ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan datanya dari kalangan komunitas Yahudi di Surabaya. Kita lihat teman-teman ya. Ternyata salah satu syarat dipanggil seorang Rabi itu adalah menikah, teman-teman ya. Apakah Rabi perlu menikah? Ini website punya Kristen, punya ini ya teman-teman ya, jwicentersurabaya.org. Ini website asli teman-teman ya.
Ternyata seorang rabi itu wajib menikah, teman-teman. Apalagi rabi yang melayani ya. Nih, saya bacakan kepada Anda. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi rabi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya guru sekolah. Ternyata syarat menjadi seorang rabi itu adalah kawin. Oke, sekarang saya buktikan kepada Bapak. Nah, ini imam besar dan hazan dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Yesus melayani Yom Kippur. Ternyata Yesus ini wajib kawin. Kalau dia enggak kawin, dia bukanlah rabi, Pak. Nah, pertanyaan saya bertanya kepada Anda, ini pertanyaan yang tidak Anda gubris. Anda magister teologi loh. Saya S3, SD, SMP, SMA. Anda magister teologi, gelar pendeta. Saya tanya, dan seraya bla 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 bla. Kemudian dan menciumi kedua kakinya. Yang saya tanyakan adalah hukum Yahudi mana berdasarkan Torah dan Perjanjian Baru seorang laki-laki yang bukan mahram dibolehkan dicium oleh seorang Maria Magdalena? Di mana itu yang saya tanya? Jangan menangis, Pak. Tidak ada pendeta, pastor di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Jangan tertawa di dalam kependeritaan Anda. Makanya, Pak, seorang bapak-bapak gereja di abad mula-mula, perhatikan, Pak. Rasul gereja orang kudus zaman akhir awal namanya Orson Hyde mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus itu sendiri. Ternyata Yesus punya anak, Pak. Saya tunjukkan anaknya Yesus di dalam Kolose 4 ayat 11. Itu anak Yesus. Kolose 4 ayat 11. Ini anak Yesus, Pak. Jangan nangis, jangan. Please. Dan dari Yesus, sebentar, 14, sorry. 14. Mana tuh? Saya. Mana ya? Saya lupa ayatnya. Sebentar, guys. Justus, saya lupa ayatnya. Sebentar ya, guys ya. Oh, ini benar ayat 11. Perhatikan, Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Kolose 4 ayat 11. Ini ada anak Yesus namanya Justus. Dan dari Yesus, jangan kabur. Ternyata Yesus punya anak, Pak. Namanya Justus. Siapa itu Justus? Anaknya Yesus. Kembali ke pertanyaan saya, Lukas 7 ayat ke-38, ada seorang wanita bernama Maria Magdalena menciumi Yesus. Pertanyaan saya, di dalam hukum Torah mana seorang laki-laki Yahudi boleh dicium oleh seorang wanita yang bukan mahram? Kenapa orang-orang Yahudi membiarkan penciuman kudus itu terjadi? Karena Maria Magdalena adalah istri Yesus. Kalau Anda menolak Maria Magdalena adalah istri Yesus, saya tanya nih, hukum Yahudi mana membiarkan seorang laki-laki dewasa dicium oleh wanita montok, bahenol, yaitu Maria Magdalena? Pak, Anda ini pendeta, jangan jadi hamba uang. Saya nggak tahu nih maksud dan tujuan Anda apa pakai background uang itu. Apakah Anda kurang perpuluhan? Jangan tertawa, jawab pertanyaan saya. Tunjukkan hukum larangan atau pembolehan seorang wanita Yahudi dibolehkan mencium seorang rabi Yahudi kalau bukan istrinya. Jawab. Jangan kabur. Tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya bahas Yesus kawin. Ayo, godak Anda, jangan kabur ya, awas kabur. Nah, ini baru waktu Anda. Tuh, menang PK, menang debat. Aduh, Bapak nggak ada yang dukung nih. Saya juga nggak ada yang dukung nih. Oke, ayo ulangi lagi, jawab pertanyaan saya. Kita tidak bahas konsep ketuhanan, kita bahas konsep perkawinan Yesus. Oke. Terima, ngomong silakan. Kalau Anda ngomong saya diam. Oke, baiklah Nandar, baik. Tadi
Tadi pertama tadi sampai sekarang udah trip kedua kita nggak bisa kau tunjukkan datanya di mana secara eksplisit di Alkitab Yesus menikah. Tidak terjawab juga. Lari kalian ke premis yang lain. Nggak mampu kalian menunjukkan tuh Nandar, nggak mampu kau tuh Nandar. Kubal balik kau nanti nggak mampu itu kau menunjukkannya itu. Jujur aja nggak mampu. Kalian itu premisnya memang ya apa itu yang kalian apakan. Makanya aku bilang tadi kau Nandar, sampai sekarang 2 ronde kita, 3 rondenya ini tidak bisa kau putuskan, kau tunjukkan di dalam Alkitab yang di sekarang ini LAI bahwasannya Yesus menikah. Yesus menikah. Itu ya. Lagi itu aku kutangkap yang penting-penting aja bagi aku kubahas ya. Kalau yang nggak penting itu narasi kaleng-kalengnya itu. Kau bilang kau evangelis belum Nandar. Udah berapa kali kita ketemu di Zoom di apa sama Siru di Sang Debaters. Kau ini memang terkait dengan nama Yesus tadi itu premis kau itu Nandar udah fotokopi semua sama aku, fotokopi semua tanpa data sudah tahu aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kau itu karena dari abad 1 Masehi sampai sekarang itu aja pertanyaan kalian. Nah itu, jadi jangan kau bilang tadi anaknya si Yesus. Itulah bagi Kristen yang belum memahami Alkitab, bisalah kau bilang, kau terangkan kepada mereka. Brother, percuma aku MTH kalau nggak bisa luar kepala aku menunjukkan yang kau narasikan tadi. Percuma saya sekolah tinggi-tinggi, kau bawa tadi ini Yesus ini, aduh di Kolose itu di Alkitab kau pura-pura nggak taunya kau nama Yesus ada 2 di situ, nama dua namanya. Jadi itu Nandar kau bilang evangelis, dan terkait dengan data-data tadi yang kau bilang nabi, rabi sebenarnya begini kau bilang tadi, yang karena masih kucasnya laptopku ini, kalau enggak terbirit-birit data kau itu. Tak penting bagi aku data kau itu data palsu itu. Makanya kalau Kristen yang awam-awam kau buat Nandar, bolehlah Nandar. Anjungan jempol kami sama si Rudi Sang Debaters, anjungan jempol. Kau tahu sendiri kalau aku dari dulu tidak pernah hal-hal yang apa ya, yang salah menjawab dengan hal-hal yang kalian bilang ini di mana, apa definisinya, di mana tempatnya, tidak pernah. Kau bilang pun aku kalah, terserahlah Nandar, terserah. Makanya kalian tahu kan, kami paling enak ya diskusi sama kami Nandar, apalagi kau itu, walaupun diskusi dari dulu di Zoom sama yang lain-lain Uniripa, tetap bersaudara aja kita. Tapi kalau ini kubal balik kau Nandar, jangan lari kau Nandar, kubal balik kau di sini. Nanti kau bilang lagi premis tak terjawab, gelar MTH kau bilang tak terjawab, kadang pusing aku. Intinya seperti yang kau bilang tadi, jangan, itu bukan anak Yesus Kristus, melainkan itu ada beberapa nama di Alkitab Nandar. Kau pura-pura nggak tahunya kau itu. Kau ini memang kau kembali kau nanti. Oke. Waktu habis. Oke. Ayo kita mulai lagi Pak Pendeta. Aduh.
Di mute, saya berbicara. Perhatikan ini Pak Pendeta. Anda ini pendeta loh, magister teologi loh. Yesus mengatakan, ini si pengarang Injil Yohanes mengatakan masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agak semuanya tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, apa saja yang tidak ditulis? Salah satunya Yesus kawin. Sekarang saya tunjukkan ya. Di dalam data sejarah historis saya tunjukkan. Ini data dari orang Kristen loh Pak. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Yang pertama dari Injil Maria Magdalena. Teman-teman, saya punya Injil namanya Injil Maria Magdalena. Ulasan Injil Maria Magdalena ya. Ini datanya dari orang Kristen. Coba kita perhatikan di sini. Ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu dengan suatu yang kami belum dapat dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Ini kenapa para sahabat Yesus, para murid-murid Yesus bertanya kepada Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena itu diyakini mengetahui perkataan apa yang tidak orang lain katakan. Sama di dalam Islam juga demikian. Banyak sahabat wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha? Karena perempuan. Kenapa bertanya? Karena dia ini adalah istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Makanya orang bertanya kepada Aisyah. Begitupun Petrus bertanya kepada istrinya Yesus, yaitu Maria Magdalena. Bahkan dengan sadar dan tahu diri, saya tahu cinta Yesus kepada Maria Magdalena melebihi kepada siapapun di antara mereka. Kenapa? Karena itu adalah istri daripada Yesus itu sendiri. Satu, saya tunjukkan datanya kepada Anda sekarang ya. Ada tertulis Pak, nih. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Bandingkan dengan Pirke Abot Perek Hames Mispar Esrim Pe Ehat. Huhayah Omer Ben Hames Sanim Lamikra. Pada usia 5 tahun Yesus belajar Iqra. Ben Eser Lamisnah. Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esreh Lamispot. Pada usia 13 tahun dia akil balik. Ben Hames Esreh La Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh Lahupah. Teman-teman, kita lihat di sini, bener nggak terjemahan saya? Nah, ini teman-teman ya, kita lihat nih. Sebentar. Oke, nih teman-teman. Pada usia 15 tahun mempelajari Talmud. Pada usia 18 tahun kanopi pengantin, namanya Lahupah kalau dalam bahasa Ibrani. Ini yang nulis Ibu Rita Wahyu, seorang Kristen yang ngerti bahasa Ibrani. Berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini orang Kristen saja mengajarkan bahwa salah satu usia yang dilewati adalah usia lahufah, yaitu usia kawin. Nah, saya tunjukkan kepada Anda pencarian lahufah ini Pak. Ini lahupah. Lahupah itu apa teman-teman? Kawin. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya nih. Ini namanya Siri Kenisah Lahupah. Pemberkatan nikah. Ini pemberkatan nikah yang namanya lahupah. Makanya ditutupi. Karena Yesus kawin. Bahkan Yesus itu poligami. Ketika Tuhan jadi manusia, no problem. Ketika Tuhan BAB, pipis, oh no problem, dia kedagingan. Tetapi ketika Tuhan kawin, mempergunakan manunya, oh nggak boleh. Inilah standar ganda yang ada di dalam agama Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, jangan babi bu bebo. Lukas 7 ayat 38, jangan nangis. Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Muah, 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 muah. Pertanyaan saya, di dalam hukum Bible mana seorang laki-laki dewasa boleh diciumi oleh seorang wanita yang bukan istrinya? Jawab. Jawab. Belum dijawab. Anda ini magister teologi loh Pak. Kalau pendeta saja seperti ini, bagaimana dengan jemaatnya?
Aduh, gak ada yang dukung pendeta, gak ada yang dukung saya nih. Ayo guys, tap-tap layar lah. Masa cuma 300 tap-tap layar nih. Jangan nangis, Pak Pendeta. Open mic. Udah Nandar, sebentar kau. Kau apakan dulu. Ayo Erben, si Erben sekarang sudah gemuk teman-teman. Dia tuh Erben asli namanya. Ayo sudah, terima. Jawab pertanyaan saya, Bapak Magister. Loh kok sudah? Kok sudah? Kok sudah? Kabur. Kabur. Jangan kabur. Debater dari tanah Sunda yang belum pernah terkalahkan. Bahas Yesus kawin, kabur sudah kabur. Baru segitu sudah kabur. Sudah kabur. Tuh pendetamu magister teologi saja berteguk lutut di hadapan saya. Debater dari tanah Sunda yang belum terkalahkan. Oh alakadalah Semar Badrana ya. Itu pendeta magister teologi loh. Kualitasnya semacam itu. Sudah kabur. Sudah dikira tuh sudah apanya? Kabur. Dasar belum selesai udah kabur. Sudah. Oh, dasar pendeta kabur. Jangan kabur kau, kesini lagi. Jangan kabur. Malah dinaikin yang lain. Tunggu. Ulang. Malah dinaikin yang lain. Kabur. Kabur tuh. Dijambak lagi sama aku, langsung diputuskan sama dia. Dijambak malah kabur. Sudah terbukti debat dari tanah Sunda belum pernah terkalahkan. Kuningan Jawa Barat. Dasar lu kabur lu pendeta lu. Kenapa kabur Pak? Jangan kabur. Bukan kabur, begini Nandar, begini. Kabur. Gini, bukan jangan kabur. Anda ini pendeta loh. Bukan kenapa kabur? Sebentar, bukan kabur. Nanti jam 8 lah kita. Ini oke, baik jam 8 ya. Baik jam 8. Jam 8 ya. Benar ya? Ada pekerjaanku. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jam 8 ya, benar ya? Oke, makasih Pak Pendeta. Thank you. Yo. Oke. Nah, gitu dong, ngomong dulu, jangan sudah tiba-tiba berhenti. Ngomong dulu. Permisi. Ada telepon Nandar, ada telepon tadi. Makanya ngomong dulu, jangan langsung diputus. Jadi orang itu nanti tidak malam seujon, ya. Nanti malam jam 8 biar lengkap data-datanya ya. Ya, siapkan datanya dulu. Baik, Pak Pendeta, makasih. Oke, Dar. Makasih ya. Nah, gitu. Biar ada teman-teman seujon tuh. Nah ini lebih jujur dia. Masuk lagi saya mau jam 8. Oke. Daripada si logika kabur, saya dibilang yang kabur. Dede Dula kabur, saya yang dibilang kabur. Tuh pendeta lebih jujur ini. Oke guys, karena di sini sudah masuk waktu asar. Sebentar lagi maksud saya. Teman-teman follow akun ini karena akun saya, akun pertama, akun kedua, akun ketiga, akun keempat, akun kelima, akun keenam rungkat kena banned sampai tanggal 19, ada yang sampai tanggal 20, ada yang sampai tanggal 23, 24, 25, 26. Dan ini adalah satu akun yang tersisa. Jadi saya nggak punya akun lagi yang buka komal selain akun ini. Jadi di follow ya. Ini followernya baru berapa? Baru 6.600. Dan teman-teman hati-hati dengan akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya. Ingat, kalau ada akun-akun atas nama saya minta uang atau apa, jangan percaya. Telepon saja nomor saya, ya. Tanya orang-orang, banyak yang tahu kok nomor saya. Jadi hati-hati ya. Kalau nggak pernah telepon, nggak pernah live, nah ini salah satu akun palsu yang mengatasnamakan saya. Hati-hati ya. Akun yang mengatasnamakan saya. Nih teman-teman ya, hati-hati nih. Kalau saya selalu live. Nah, kalau ada akun, ini ada akun. Nah, teman-teman. Bentar. Ini ada akun. Nah, ini ada akun sudah 2000 follower ya. Ini bukan saya ya.
Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau ingin membuktikan itu saya atau bukan, suruh aja live. Coba Anda live, misalnya, tolong ya bantu saya ini itu, hati-hati. Kalau ada orang minta tolong ini itu, suruh aja kamu video call sama saya atau suruh kamu live streaming. Hati-hati mengatasnamakan saya. Akun saya, ini saya tunjukkan akun saya teman-teman ya, biar teman-teman tidak salah paham. Saya tunjukkan beberapa akun saya, biar teman-teman tidak ini. Tar. Nah, ini teman-teman ya. Ini akun saya teman-teman ya. Nah, ini akun saya. Ini yang bisa live tapi nggak bisa buka komal. Yonatan Nanda 305, Ego Amy, Yonatan 07, ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima akun ini kena banned semua. 1, 2, 3, 4 kena banned semua. Nah, yang ini yang nggak kena banned. Hati-hati dengan akun yang mengatasnamakan saya. Hati-hati, apalagi dia japri-japri, ngerayu-ngerayu atau apa, hati-hati. Ingat, kalau dia benar berbuat seperti itu mengatasnamakan saya, suruh dia open cam live streaming. 1. Suruh minta nomor WhatsApp-nya, telepon. Ya, telepon atau video call, hati-hati. Itu saja ya, karena mereka nggak menyerang, nggak bisa ngalahin saya debat, kadang menyerang pribadi saya, merusak reputasi saya dan lain sebagainya. Kalau nomor WhatsApp saya ujungnya berapa? Saya lupa. Kalau nomor WhatsApp saya ujungnya ini. Sebentar. Nah, nomor sebentar saya tutupi ya. Biar nggak kena banned. Nah, kalau ada ini nomor saya ya. Nah, ini. Nah, itu nomor saya. Kalau ada orang pakai nomor yang lain, WhatsApp, hati-hati. Oke, itu saja guys. Terima kasih. Sampai jumpa kembali jam 8 sesuai janji dari Pak Pendeta Magister Teologinya ya. Oke, teman-teman, makasih banyak. Sampai jumpa jam 20 WIB. Karena di sini mau asar, saya haturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah follow, yang sudah like, yang sudah komen. Makasih ya. Makasih. Subhanakallahumma. Berada di lokasi. Oh, mantap banget kalau gitu. Sekarang kita ketinggalan berita gimana lah sambil cari makan megang HP ini nggak selalu kita. Iya. Ya makasih Bang Paru ya udah dikasih waktu naik, dan salam kembali sama itu Nora ya. Ya, makasih banyak ya, kita saling memaafkannya itu ya. Biasa itu bos. Sama-sama itu. Ya demikian ya saudaraku informasinya, terima kasih. Bang Muhammad, salam kenal ya. Baru ini saya